Selamat malam, selamat pagi untuk Kanada. Tuhan berkati. God bless you semua. Selamat Natal ya. Kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Mari kita sama-sama untuk memperingati hari kelahiran Yesus ya. Setiap kali kalau kita sudah masuk di bulan Desember ya, kita anak-anak Tuhan, begitu juga dengan yang masih belum belum masuk di dalam kekristenan kita ya, mereka juga ikut rejoice ya, ikut senang gitu loh. Ya enggak tahu kenapa kalau sudah dengar lagu Natal itu kan lagu lama-lama gitu ya. Hati ini seneng gitu loh ya kalau sudah dengar lagu Natal gitu ya. So happy gitu ya. Kenapa ya kok bisa seneng gitu dengar-dengar lagu Natal sing balak-balik ya iku ae gitu. Tapi ada rejoice ya, ada kesenangan yang tersendiri. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kita itu Sang Juru Selamat itu eh, lahir ya. Dia lahir. Mari kita lihat di Injil Lukas pasal yang kedua, kita lihat ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Silakan bisa dibantu untuk dibaca Lukas Lukas. 2 Heeh, ayat ya. 10 sampai 11. Mm-mm. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Iya. Eh, kita lihat ya kalau di ayat yang ke-10 ya, di situ dikatakan ya, lalu kata malaikat itu kepada mereka itu gembala ya. Para gembala itu mereka itu adalah orang-orang yang apa ya, orang yang upahan ya, eh, orang yang kerja sama orang, ya itu bukan dombanya, tapi dombanya orang lain dan dia kerjanya untuk menjaga domba-domba yang jadi ya taruhlah jadi pegawai gitu ya. Nah, di sini dituliskan malaikat itu ngomong ya, jangan takut ya, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Untuk siapa? Untuk seluruh bangsa. Bukan hanya bangsa Israel saja, tapi untuk seluruh bangsa. Firman Tuhan mengatakan, aku memberitakan kesukaan yang besar. Ya, saudara, kita sedang hidup di zaman yang sukar sekarang. Dan nanti makin lama itu tidak makin baik, saudara. Makin lama itu akan makin berat, ya. Kita nggak bisa lalu doa Tuhan singkirkan hari-hari yang berat ini atau kesukaran yang besar, ya. Yang ini Tuhan singkirkan, nggak bisa, saudara, karena itu memang sudah planningnya Tuhan. Planningnya Tuhan itu bahwa Tuhan itu mengizinkan segala kesukaran itu terjadi. Ya, yang bisa kita minta itu adalah Tuhan kasih aku kekuatan ya untuk menghadapi hari-hari yang berat ini, hari yang sukar ini ya, supaya aku mampu untuk melewati, untuk menjalani. Dan saudara, di sini dikatakan ya jangan takut. Ya, berarti mereka itu ketakutan ya, yang tidak biasanya mereka melihat apa situasi ya, pemandangan yang seperti itu ya, tiba-tiba di langit itu di ayat 9 tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan ya. Eh, di masa saat ini kita juga bisa mendengar banyak berita-berita yang disampaikan ya, bahwa tahun depan ini saya kira tidak usah tahun depan ya, sekarang ini sudah merasakan keadaan resesi dunia ya,
memang Indonesia adalah negara yang sungguh makmur dalam semuanya, tapi akan mengalami dampaknya ya karena lemahnya keadaan ekonomi dari Eropa itu tentu importnya akan sangat berkurang dan itu akan kena dampaknya dari reaksi itu ya saudara. Negara kita mau ekspor kemana gitu ya. Nah itu sebab eh, namanya geopolitik itu ya. Jadi sampai terjadi di seluruh seluruh dunia ya, kondisi apapun sampai yang jualan barang-barang kecil sampai sampai pabrik-pabrik ya, banyak di Indonesia ini banyak PHK ya, perusahaan yang ditutup dan sebagainya. Walaupun COVID sudah melandai, tapi kondisi ekonominya itu masih sangat berat ya. Ditambah lagi adanya perang Ukraina sama Rusia itu tidak kunjung selesai dan kelihatannya itu kok makin lama makin dampak makin parah gitu ya. Rusia makin marah dan sebagainya ya. Dan itu akan mengakibatkan dunia ini sungguh sengsara ya. Dan kalau kita lihat tanda-tanda ini, berarti Tuhan itu segera datang kembali. Ya, semua yang sudah difirmankan Tuhan itu tidak ada terlewatkan. Semua pasti akan digenapi. Yang perlu kita doakan adalah Tuhan kasih aku kekuatan ya Tuhan, supaya aku sanggup untuk menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Ya, untuk melewati hari-hari yang berat ini bersama dengan Tuhan. Ya, nah yang Tuhan inginkan ya saudara, kita tetap harus hidup di dalam kesucian Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan. Ya, karena tanpa kesucian manusia tidak bisa memandang Allah. Ya, uh, kita tidak bisa lalu ini uh, memulitiki ya. Jadi kita ini kelihatannya beribadah, tapi sesungguhnya kita ini juga tidak menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Ya, jadi ibadah, tapi segala yang tidak benar itu juga tetap berlangsung. Ya, nah kita tidak bisa lalu menipu Tuhan ya dengan keadaan yang di luar. Tapi di dalam kita ini sesungguhnya kita tidak menjalani firman-Nya. Ya, dan itu yang menjadi hal yang sungguh perlu kita perhatikan. Ya, Saudara, karena yang dinilai Tuhan itu di luar dan di dalam. Ya, banyak anak Tuhan yang sambil ibadah, sambil apa melayani Tuhan, tapi dia juga sambil berdosa. Ya, sambil tetap berjalan hal-hal yang tidak berkenan itu tetap dijalankan. Nah, seperti begini ini kan menipu, mengkhianati akan agama yang dia ikuti. Ya, mari saudara, kita sudah ada di akhirnya akhir zaman. Ya, akhir zaman tuh kok kedulu akhir zaman, kedulu akhir zaman. Kedulu katanya Tuhan mau datang ya saudara. Eh, Sebetulnya kapan sih kok tidak datang-datang? Saudara, saya seringkali kalau berikan ajaran di PA ya, itu saya juga mungkin atau belum disampaikan ya, saya sampaikan kalau kita itu di akhir zaman itu ketika Yesus ya masuk ke dunia ya, Yesus yang pertama kali itu sudah masuk akhir zaman ya, 2000 tahun Adam sampai Abraham itu 2000 tahun, ya Adam sampai Abraham, Abraham sampai Yesus itu 2000 tahun, jadi sudah 4000 tahun. Dari Yesus 2000 tahun itu masuk ke periode yang terakhir ya, makanya itu namanya akhir zaman ya. Ketika Alkitab dituliskan untuk perjanjian baru itu sudah akhir zaman ya. Katanya akhir zaman, katanya Yesus datang, oh gak teko-teko gitu ya. Karena periode yang masuk 2000 yang terakhir itu menurut peta zaman itu sudah zaman akhir. Nah, tapi kalau sekarang akhirnya akhir zaman.
Ya, berarti zaman ini sudah akan selesai, Saudara. Ya, sebelum zaman ini selesai, maka semua firman itu pasti digenapi. Ya, tidak ada firman yang lalu omong tok gitu. Tapi firman itu pasti digenapi. Ya, kalau sampai ada keadaan yang sukar ya Saudara, itu enggak usah heran ya Saudara, karena Tuhan sudah bilang sebelum Tuhan datang itu akan terjadi sengsara, ya, sengsara yang permulaan dan sengsara yang besar, ya. Yang perlu kita miliki itu adalah kekuatan, ya, kekuatan untuk menjalani hidup ini. Dan yang harus kita lakukan adalah menjalani hidup ini dengan bijaksana dari Tuhan. Ya, bukan bijak sini tapi bijaksana. Ya, kita harus bagaimana untuk mengelola keuangan kita juga. Ya, dengan zaman resesi ini kita harus tahu bahwa berarti cari uangnya sudah makin tidak mudah. Ya, pengeluaran besar tapi memasukkan tidak sebesar itu. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi seperti itu? Maka kita harus menggunakan uang dengan baik. Ya, tidak lalu saya tadi pagi ada sampaikan ya, saya itu hidup sederhana saja, very simple aja. Saya enggak lalu kalau makan itu minta yang enak-enak, yang mahal-mahal, baru saya bisa makan ya. Makanan saya itu very simple ya. Saya tidak ada mama lagi ya. Jadi makanan saya itu sederhana aja, nasi bungkus apa gitu. Pokok yang penting saya sudah warak gitu loh. Ya, enggak mesti mangan sing fuyung hai apa segala enggak, Saudara. Saya nasi bungkusan ya 11.000, 12.000, paling mahal 15.000 ya. Sudah cukup. Ya, yang penting saya enggak lapar. Sudah itu saya harus bisa menghemat uang itu. Ya, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, untuk orang lain. Saya itu harus bisa membagi seperti itu. Ya, dan kita juga harus wise ya, harus bijaksana dalam menggunakan uang. Wih, uangnya kok akeh gitu ya, langsung dipakai ini itu langsung entek gitu ya. Nah, itu sangat tidak bijaksana ya, Saudara. Saya sudah sampaikan firman ini tentang kekhawatiran di rekaman yang sudah ada, sebagian sudah saya bagikan tuh ya. Seandainya kalau pengeluaran kita itu sebulannya ya kita kalau contohnya saya suka kasih contoh kalau tiap hari tidak minum kopi misalkan ya, misalkan kalau minum kopi saya nggak tahu harganya berapa, 50.000 misalkan, tiap hari minum 10 hari 50.000, 10 hari 500.000 ya. Kalau 30 hari 1,5 juta. Nah, kalau di zaman resesi itu, Saudara enggak bisa lalu, aku sih minum Starbucks aja terus. Enggak bisa, Saudara. Saudara harus ngirit bagaimana supaya tidak sampai sebulan untuk kopi tok 1,5 juta ya. Satu hari 50.000 misalkan. Saudara harus bisa menghemat sampai satu bulan tidak 1,5 juta lagi. Saudara harus bisa menghemat sampai minum kopi hanya 500.000 karena resesi ya Saudara. Jadi sisanya itu masih harus gunakan yang lain dan kita harus bisa menabung untuk hari-hari yang sulit. Nah, itu contoh aja ya. Oke, biarlah kita sekalian tidak lalu menjalani hidup ini dengan tanpa kalkulasi. Ya, harus bisa menyimpan dana-dana yang masih kita butuhkan untuk for the future time ya. Jadi untuk masa yang akan datang itu kita harus bisa pikirkan ya, tidak mesti harus makan yang enak-enak ya. Aku lek gak mangan enak gak iso mangan gitu ya. Ya, biasa aja toh ya. Yang penting kita tidak lapar sudah itu cukup ya. Nah, mari kita malam hari ini kita pelajari tema daripada Natalan hari ini adalah hope
adalah pengharapan. Saudara, dunia ini tidak memberikan pengharapan, tapi di dalam Yesus dia memberikan pengharapan. Amin ya. Kita nggak usah takut, ya. Kita nggak usah khawatir. Kita punya Tuhan yang ada peduli dengan kita, ya. Dia adalah Allah yang care kepada kita, ya. Firman Tuhan mengajarkan di 1 Petrus 2 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, 2 Petrus 5 ayat 7 bisa dibacakan. 2 Petrus 5 nggak ada, J. 1 Petrus 5 mungkin. 1 Petrus 5, sorry. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Iya, memelihara kamu ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu sebab ia memelihara kamu ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu care ya. Jadi karena dia care sama kamu, dia peduli gitu ya. Saudara, kita jangan takut ya saudara. Kita punya Tuhan yang care gitu loh. Ya, kita punya Allah yang care sama kita. Ya, saudara merasa atau tidak, dia care sama saudara. Ya, seperti tadi saudari Lina itu sudah kepepet atau gimana ya, tapi Tuhan care ya, dengan tanpa dia ketahui ya Tuhan sudah sediakan ya di luar pemikirannya. Tuhan care dan Tuhan juga care kita semua ya. Dia tidak lalu ngomong tapi tidak dilakukan. Manusia seringkali ngomong tapi nggak dijalankan ya. Allah enggak gitu. Allah itu kalau ngomong itu dijalankan, saudara. Mari kita percaya ya, kita nggak usah takut bahwa Allah kita itu care sama kita. Ya, kondisi apapun dia care. Allah tidak hanya ngomong aja, tapi dia lakukan apa yang dia omongkan. Ya, mari kita tidak hanya omong saja, tapi kita bisa mengalami Tuhan. Lalu setelah mengalami Tuhan, kita ini bisa sharekan, kita saksikan pada orang lain bahwa saya punya Allah yang care sama aku. Dan orang lain bisa menyaksikan bahwa Allah kita itu betul-betul hidup. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat ya firman Tuhan tadi yang sudah kita baca di Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 ya. Di situ ada dikatakan jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar ya untuk seluruh bangsa. Ya, apa itu? Ya, firman Tuhan mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, juru selamat. Juru selamat ya. Kalau juru mudi, juru masak itu banyak. Tapi juru selamat itu enggak ada. Ya. Ada kalau renang, kalau tenggelam itu yang menyelamatkan orang yang dari tenggelamnya swimming itu ya, itu bukan juru selamat ya, itu namanya apa itu ya. Tapi Tuhan Yesus kita itu bukan menyelamatkan kita dari kolam renang ya, tapi Tuhan Yesus itu adalah menyelamatkan kita ini dari lumpur dosa. Ya, lumpur dosa yang mana tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan dirinya. Ya, tidak ada. Ya, semua kita sudah masuk dalam lumpurnya dosa. Dan perlu yang dari luar. Dari luarnya lumpur ini hanya Tuhan Yesus. Dia menyelamatkan kita, dia angkat kita. Ya, supaya kita ini selamat. Selamat dari apa? Selamat dari hukuman kekal neraka itu. Ya, dan ini adalah suatu karya yang sangat besar sekali. Kalau tadi diselamatkan dari kontrakan rumah, ya itu hal yang sangat umum sekali ya. Tapi kalau selamatkan kita dari dosa, dari lumpur dosa ini, saudara,
Tidak ada, saudara ya, yang bisa menyelamatkan kita dari lumpur dosa kecuali Tuhan Yesus, dan di mana itu nilainya abadi. Kalau rumah kan cuma sementara di dunia. Ya, yang menyelamatkan kita dari lumpur dosa ini, saudara, nilainya itu abadi dan itu penting, saudara. Orang sedang mengejar bahagia, ya, bahagia dan keselamatan itu beda ya, saudara. Kalau orang ngejar bahagia, biar keluarganya bahagia, masa depannya bahagia, lalu dia tukarkan agamanya itu karena untuk kebahagiaan yang di dunia ini. Bahagia itu cuma sementara, saudara. Nah, yang kekal itu keselamatan. Ya, bahagia itu cuma sampai di liang kubur selesai. Tapi keselamatan itu nilainya abadi. Saudara jangan tukarkan itu, saudara. Karena itu kekal. Ya, mari kita lihat dunia ini sementara ya. Jadi, saudara, kita jangan lalu ingin yang di dunia bahagia saja, tapi yang kekal itu diabaikan. Keselamatan itu yang Tuhan sediakan itu jangan ditukarkan dengan yang lain-lain, karena tiba-tiba kita bisa pulang ya, tidak ada orang yang bisa menduga. Nah, sekarang kita akan pelajari pengharapan ya. Di dalam Tuhan itu ada pengharapan ya, saudara. Jadi jangan takut ya, jangan khawatir ya. Tuhan itu peduli dengan kita ya. Entah saudara merasa atau tidak, dia itu peduli. Ada, saudara ada amin ya, percaya ya, kalau dia itu peduli ya. Saudara enggak usah takut, khawatir ya opo gitu. Dia peduli, saudara. Dia sungguh peduli ya. Dia sayang pada kita luar biasa. Sampai dia berikan nyawanya. Enggak ada orang yang cinta pada kita lalu nyawanya dikasihkan, enggak ada. Kolek mati-mati odiwe gitu ya. Tapi Tuhan itu kasih nyawanya. Masih kurang apa ya. Nah, sekarang kita akan lihat satu ayat di Roma 15 ayat 13. Silakan ya, Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Iya, kita baca di ayat ini mengatakan semoga Allah sumber pengharapan. Ya, Allah itu sumbernya pengharapan, saudara. Ya, dunia ini ada harapan, tapi bukan sumber pengharapan. Ya, dia adalah sumber pengharapan kita. Ya, di sini dikatakan Allah adalah sumber pengharapan. Setiap kita itu pasti ada yang kita harapkan, bukan? Ya, entah siapa saudara harapkan kemakmuran, saudara mengharapkan kesehatan, saudara mengharapkan apa yang dibutuhkan itu dipenuhi, saudara mengharapkan apa sajalah, saudara lagi everybody ya. Semua orang tuh ada harapan, saudara, ada yang diharapkan. Ya, sesuatu yang diharapkan itu kalau terwujud ya kita senang sekali ya, saudara ya. Tapi ada harapan yang mana kita tidak bisa memenuhi sendiri. Ya, kita perlu pertolongan dari luar. Kita perlu pertolongan dari kekuatan yang lain, saudara. Saudara, siapa yang bisa memberikan kita full pengharapan? Dunia ini tidak bisa, saudara. Bahkan presiden pun tidak bisa, saudara. Ya, mereka juga manusia. Ya, manusia itu terbatas sekali. Tapi kita ingat bahwa kita ini punya Allah yang tidak terbatas, saudara. Allah kita itu tidak terbatas. Ya, istilah di dalam teologi itu ada istilah yang Allah itu omnipresent, omniscient, omnipotent. Ya, apa itu artinya omnipresent? Omnipresent itu artinya Allah itu maha hadir. Ya, Allah itu maha hadir. Allah itu dia bisa hadir di Indonesia, sekaligus dia hadir juga di Amerika, di Kanada, di mana lagi ya, di luar kota. Mungkin hari ini kalau ada yang di luar kota itu saya cuma bisa lihat sampai di Lydia saja, yang lain saya nggak bisa lihat, soalnya saya dari HP ya, saudara. Kalau yang di luar kota, Cilacap ya. Sementara kita di iya Ren, aku lali Ren, tak pikir kamu di Surabaya. Sementara kita berdoa ya, saudara.
kita berdoa di sini. Kuasa Tuhan itu bekerja di Cilacap. Kuasa Tuhan bekerja di Kanada. Itu karena Allah itu omnipresent. Allah itu tidak dibatasi oleh jarak, saudara. Jadi jangan mikir aku ini doa di sini, Mas. Oh, apa Tuhan itu bisa tak apa bekerja di sana ya, saudara ya. Saya ini masih ingat ya, saudara. Lisian itu suatu hari itu waktu itu saya kena COVID tahun lalu ya. Tahun lalu itu gencar-gencarnya Delta itu loh, saudara. Bulan Juli itu koko saya ini kena COVID ya. Badannya enggak enak terus, 1 minggu tuh enggak enak ya. Lalu saya suruh minum tolak angin apa segala, sudah minum sih enggak enak, terus balik-balik minta kerian gitu loh ya. Minta kerian, akhirnya saya tadinya seger-seger, saudara. Sudah itu tak keriin ya, saudara ya. Lalu dengan cepatnya itu saya sudah enggak enak badannya. Waktu saya kena COVID itu ya, saya enggak ngomong, tapi memang waktu ibadah begini ini saya ini watu-watu gitu ya, watu gitu. Saya itu dalam kondisi badan yang enggak enak ya. Saya waktu ngajar malam ya, itu juga saya dalam kondisi yang juga sakit ya, COVID ya. Ternyata mahasiswa saya itu juga kena COVID ya, saudara ya. Saya rasanya rada ringan karena ono sing kena COVID sing tak ajari itu ada beberapa. Saya kena loh, Bu. Oh, makanya kok kurus ya. Satunya saya juga kena, Bu. Ya sementara ini masih saya kena COVID. Ya saya yang ngajar ini ya kena COVID, saya bilang ya. Jadi saudara, waktu itu Lisen itu doa ya, doa dari Kanada itu doa langsung itu dengan suara gitu ya, ayo di doa gitu ya. Saya nggak pernah lupa ya. Saya sungguh diteguhkan, dikuatkan ya, saudara. Biar itu jaraknya jauh di Kanada, tapi saya sungguh dikuatkan ya. Sampai sekarang tuh saya nggak lupa ya kalau kalau Lisen tuh pernah doakan saya waktu saya kena COVID ya. Memang susah ya kena COVID, jadi jangan sekali-sekali kena ya. RRC lagi terus lagi meledak ya, jumlahnya terus makin banyak ya, sampai sampai saya dengar di berita itu sak dokternya, sak perawatnya itu sudah kena COVID masih masih terus kerja, saudara. Ya, karena enggak ada, karena kurang dokternya, kurang perawatnya, jadi terpaksa masih kerja ya, saudara. Jadi jangan mikir tuh oh nggak apa-apa wis melandai, enggak ya, semuanya bisa terjadi dengan tiba-tiba. Nah, Allah itu omnipresent, jadi saudara jangan khawatir ya. Dia tidak dibatasi oleh jarak. Lalu Allah itu omniscience, dia itu maha tahu ya. Apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, ya itu dia tahu ya, saudara. Dia mengerti ya, dia tahu apa yang sedang kita gumuli dalam pikiran kita, dalam hati kita itu dia tahu. Mungkin orang dekatmu itu nggak tahu, ya sampai anak, suami, istri itu nggak tahu. Tapi Allah itu tahu, karena dia itu maha. Dia itu omni itu maha, maha tahu, saudara. Saat ini saudara sedang mengalami apa, hadapi apa, dia tahu. Karena kita punya Allah yang ya namanya Allah itu sembarang bisa, kecuali dia tidak bisa menipu. Ya, dia Allah yang suci, nggak bisa menipu, tapi dia itu tahu segalanya. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami, tapi percayalah bahwa Allah itu maha tahu ya. Dia tahu tepat lebih dari semua orang dekat kita. Nah, Allah itu juga dia adalah sumber pengharapan, dia Allah maha hadir, dia sumber pengharapan karena dia Allah maha tahu, dia sumber pengharapan karena omnipotence. Omnipotent itu maha kuasa. Namanya maha kuasa itu segalanya bisa, saudara. Ya, sampai laut itu dibelah itu loh, saudara. Loh, kalau tidak Allah mana bisa? Siapa yang bisa motong itu laut, saudara? Ya, lalu pernah ya waktu Raja Hizkia itu sakit, ya. Raja Hizkia itu sakit dan ya saya kasih tahu ya bahwa kamu itu akan meninggal. Nah, lalu ya, Raja Hizkia itu nangis ya, menghadap ke tembok nangis gitu. Dia itu tidak mau mati ya, saudara, karena Raja Hizkia itu tidak punya anak. Jadi tidak ada orang yang menggantikan posisinya sebagai raja. Ada saudara, tapi dia senang kalau digantikan posisinya oleh anak ya. Anaknya nggak ada. Dan lalu ya saya sudah kasih tahu kalau kamu itu nggak bisa sembuh, kamu mati gitu ya. Lalu ya saya ini pulang, tapi Tuhan itu lihat kesedihan daripada Raja Hizkia. Lalu ya saya suruh kembali. Omong ya wis, kamu umurmu tak perpanjang 15 tahun.
Ya, lalu Raja Hizkia ini nggak percaya. Apa tandanya? Ya, kalau memang aku ini bisa disembuhkan itu, saya minta supaya waktunya diundur. Ya, dulu itu belum punya jam, saudara. Jam itu belum ada. Jadi caranya mereka itu bikin semacam apa ya, kayak tiang gitu ya, lalu dikasih apa apa tiang yang lain gitu. Nanti kalau matahari kalau jalan-jalan terus kan ini apa eh, ini shadow ini apa ya? Bayangannya itu bisa ikuti matahari ya toh. Kalau sudah apa jalan mataharinya itu bisa lihat. Nah, kalau memang itu dari Tuhan, saya minta bayangan ini kembali. Misalkan jam 12 gitu ya. Saya minta supaya apa kembali jam 11. Dan itu kan enggak mungkin kan Saudara ya. Enggak mungkin dibalik no sampai dari jam 12 balik jam 11 itu enggak ada. Yang ada itu jam 12 ke jam 1 kan gitu. Dan itu dilakukan oleh Tuhan. Ya, dilakukan sampai ketika dia sudah sembuh ya. Raja Babel itu saya kurang ingat Raja Babel Asyur Babel rasanya Kasdim itu ya. Itu sampai mengunjungi dia. Karena apa? Waktunya itu bisa mundur. Sampai sekarang tuh bisa dihitung waktu ya yang kurang itu oleh para ilmuwan itu ya Saudara. 2 waktu yang mundur. Waktu yang mundur yang mana? Satu itu waktu Hizkia itu minta tanda jamnya mundur. Satu lagi itu Yosua. Yosua yang perang ya yang saat dimana Musa itu kalau tangannya diangkat itu perangnya menang. Tapi kalau nggak diangkat turun kan kalah gitu. Jadi kan capek kalau diangkat terus lalu ada Harun dan Hur itu yang menopang tangannya Musa dan perang itu terus jalan. Nah tapi kalau sudah peteng nggak bisa bunuh musuh lagi, lalu Yosua itu minta supaya matahari nggak turun, ya supaya nanti musuh ini bisa dihabiskan dan terjadi saudara matahari nggak turun sampai dihabiskan musuh itu. Dan 2 waktu ini tercatat oleh ilmuwan itu ditemukan ada waktu yang kurang. Siapa yang bisa mundurkan matahari? Siapa yang bisa mundurkan waktu? Hanya Tuhan. Itu sebab saudara, kita punya Tuhan yang maha kuasa seperti itu. Saudara punya masalah apa? Masalah saudara, masalah gede aku harus mundurkan matahari. Ya saudara, masalah kita yang ya hari-hari yang kita jalani apa gitu ya. Tidak sampai mesti Tuhan, masalahku gede loh Tuhan, matahari itu ya, itu aku enggak bisa mundur no. Ya saudara, itu yang masalah yang besar itu Tuhan bisa atasi, apalagi masalah yang saudara hadapi itu kan bagi Tuhan kan kecil. Amin ya. Saudara, masalahmu yang dihadapi itu kecil bagi Tuhan. Kalau lihat alam semesta yang besar ini ya saudara, lalu kita itu enggak khawatir jadinya. Hari-hari ini orang banyak khawatir. Khawatir ini, khawatir itu, ya saudara. Mari kita percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang memberikan harapan. Ya, kenapa kita ini bisa khawatir? Ya, iya lek Tuhan lek tahu, Tuhan lek tidak tahu ya apa? Mana ada yang Tuhan tidak tahu? Iya lek Tuhan bisa, mana ada yang dia tidak bisa? Ya, bisa tak Tuhan itu mencukupi aku kayak gini nih, zaman kayak gini serba sukar ya. Ya saudara, itu sebab kita itu tidak ada yang bisa disombongkan. Ya, kalau kita bisa ini, bisa mencapai ini, mencapai itu, gak ada yang bisa sombongkan. Dan Allah itu menentang orang yang congkak. Allah itu menentang orang yang congkak. Tapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang congkak tidak mesti orang kaya loh, saudara. Ya, kalau orang kaya congkak itu memang ada yang dicongkakkan hartanya. Ada juga orang yang nggak mampu itu juga bisa sombong, saudara. Itu sikap ya. Dia itu walaupun belum kaya, sikapnya dia itu memang suka sombong gitu loh. Suka memandang rendah gitu orang lain. Jangan ya saudara ya. Allah itu nggak suka sama orang yang congkak. Ya, Allah itu suka sama orang yang rendah hati, saudara. Kalaupun kita bisa ini, bisa itu, memiliki ini, memiliki itu, tidak ada yang kita bisa sombongkan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Ya, kalau Tuhan tidak beri, kita itu tidak punya apa-apa, saudara. Kita itu bisa ini, bisa itu, kita punya ini, punya itu, karena Tuhan.
Tuhan itu berkenan memberikan pada kita, kita baru punya, saudara. Kalau Tuhan tidak memberi itu kita tidak bisa, saudara. Ya, semuanya itu kalau kita miliki itu karena kemurahan Tuhan saja. Ya, karena belas kasihan Tuhan aja. Ya, itu sebab mari kita tetap rendah hati ya, saudara ya. Tuhan itu senang kalau kita ini tetap terus dekat sama Tuhan. Ya, kita itu tetap mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan dirimu. Jangan lek ngene iki Tuhan ndak iso. Tuhan ini mana bisa ngerti ekonomi. Tuhan ndak ngerti ekonomi. Tuhan tuh ngerti Alkitab tok. Jangan anggap Tuhan itu bisanya terbatas. Allah itu tak terbatas, saudara. Ya, Allah itu serba bisa, saudara. Dia yang menciptakan otak kok nggak ngerti ekonomi. Kita bisa ekonomi itu karena otak yang Tuhan berikan kita itu bisa. Kalau otak kita dimiringkan setengah mili aja, saudara sudah tidak bisa mikir, saudara. Saudara sudah ketawa tok. Kalau saya ketawa terus itu sudah dimiringkan. Ya, itu sebab kalau kita itu bisa mampu ini, mampu itu, saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, biar kita mau mengandalkan Tuhan, rendah hati, tetap memuliakan Tuhan, bukan memuliakan kehebatan kita. Ya, nah, kenapa kita khawatir? Karena orang khawatir itu imannya lemah, saudara. Orang khawatir itu tidak percaya akan maha dahsyatnya Tuhan, mengecilkan kuasa Tuhan. Mari kita mau percaya pada Tuhan. Gimana saya bisa percaya yang saya masalah besar? Saudara tidak percaya itu karena saudara kurang dekat sama Tuhan. Ya, saudara dekat sama masalah. Saudara dekat sama hal-hal yang lain dengan pikiran saudara, mengandalkan pikiranmu ya, mengandalkan apa yang kekuatanmu ya, bukan mengandalkan Tuhan. Akhirnya saudara itu jadi khawatir. Mari kita firman Tuhan mengajarkan kita itu andalkan pada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, di ayat 5 dituliskan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Jangan sekali-sekali mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, katakan Tuhan, aku perlu Engkau, Tuhan. Ya, aku perlu Engkau. Hanya Engkau yang bisa nolong aku. Kapan perlu Tuhan? Setiap hari, setiap waktu kita perlu Tuhan. Makanya ikut doa. Orang yang doa itu adalah orang yang tahu mengandalkan Tuhan. Ya, orang yang enggak punya kekuatan tuh andalannya sama Tuhan. Saudara andalannya sama apa? Sama uangmu, sama kepandaianmu, saudara, itu terbatas. Dan Tuhan enggak suka kalau kita mengandalkan kepandaian. Kita mengandalkan kekuatan kita. Tuhan bilang, konku gak ada apa-apa gitu loh. Kamu mau bangga apa gitu. Ya, orang yang tahu dirinya terbatas, orang yang tahu dirinya enggak mampu, orang itu akan suka doa. Ya, dia sadar bahwa aku ini kalau enggak ditolongi Tuhan enggak bisa aku. Ya, aku perlu Tuhan. Mari kita memasuki nanti tahun yang baru ini. Kita adalah orang-orang yang tahu mengandalkan Tuhan. Ya, bukan mengandalkan kekuatanmu, bukan mengandalkan kepandaianmu, bukan mengandalkan uangmu, tapi mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu kelihatan. Kelihatan di mana? Orang itu suka doa. Saudara, kita kalau mau mempunyai kekuatan Tuhan tuh harus bayar harganya juga. Ya, kita kalau pagi itu ya senengnya bangkong aja ya, saudara. Tapi karena aku perlu Tuhan, aku harus bangun pagi. Aku harus cari Tuhan. Saudara, kalau Om Ishak itu satu hari itu sembayangnya itu 6 jam. Lalu orang bilang 6 jam ku ngomong ngopo ae gitu ya. Saudara, Benihin tuh malah 8 jam. Ya, saudara, kalau sampai doanya panjang tuh itu dia hanya menyembah saja, menyembah, ada connect dengan Tuhan. Saya sering kali katakan HP kita ini bisa nyala itu karena connect dengan listrik lalu diisi power. Kalau HP-mu enggak connect sama listrik, HP-mu enggak ada powernya, enggak bisa nyala, saudara. Ya biar HP yang mahal sekalipun, kalau tidak dikonekkan dengan listrik, HP itu tetap mati, saudara. Saudara, walaupun HP-ku ini larang loh, ini 15 juta ya. Saudara, kalau enggak dikonekkan dengan listrik, buat apa itu? Ya, biar kita suka connect sama Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan pikiranmu yang terbatas, tapi andalkan Tuhan. Maka kuasanya Tuhan itu akan dinyatakan kepada kita. Dia adalah sumber kekuatan kita. Ya, lalu kuatkan iman kita selalu ya, saudara. Iman kita bisa kuat itu
firman Tuhan mengajarkan ya tadi ayat yang kita waktu sudah nggak banyak lagi, kita baca kembali Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 13 di sini dikatakan ya, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera ya dalam iman kamu. Saudara, kalau kita ini bisa mempunyai pengharapan, punya sukacita, punya damai sejahtera, ya karena kita beriman. Kita beriman baru bisa punya pengharapan, punya sukacita, punya damai sejahtera, dan itu penting, saudara. Ya, kan ada ayat mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa dalam pengharapan itu bisa bersukacita? Ya karena ada pengharapan. Baru orang tua ada sukacita. Kalau tidak ada pengharapan, tidak bisa sukacita. Orang yang punya pengharapan itu bisa sukacita. Dan itu datang dari mana? Damai sejahtera itu kita butuhkan. Kalau tidak ada damai, kita nggak bisa mikir dengan baik. Tidak punya pikiran yang tenang. Ya, lalu dipenuhi dengan damai. Karena apa di sini dituliskan dalam iman kamu. Jadi kita harus kuatkan iman ya, saudara ya. Iman itu bisa kuat itu datang dari pendengaran akan firman. Saudara, itu hatimu sedang diisi apa? Saudara, kalau hati roh kita ini kalau diisi yang lain, imanmu tidak bisa kuat. Ya, iman kita bisa kuat itu karena kita diisi dengan firman. Roma 10 ayat 17 mengatakan kita iman kita itu datang dari pendengaran akan firman. Saudara, kalau nggak dengar firman, saudara akan digerogoti oleh jasmanimu. Imanmu itu tidak ada ya. Roh kita itu digerogoti oleh jasmani kita, badani kita. Tapi kalau roh kita diisi firman, jasmani ini dikalahkan oleh firman. Ya, mari kita belajar supaya dikuatkan oleh firman. Selanjutnya ayat ini mengatakan supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oleh apa? Kekuatan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang yang suka mencari Tuhan. Orang yang haus akan Tuhan. Orang yang tidak cari Tuhan mana bisa dipenuhi Roh Kudus? Ya, coba tanya mereka yang doa fajar itu. Tiap pagi saya minta dipenuhi Roh Kudus. Nggak lalu, lu kapan nih wis mari? Kok tiap hari dipenuhi Roh Kudus? Lu tiap hari minta terus. Karena kita tiap hari perlu ada baterai power Tuhan yang masuk. Kita minta Roh Kudus masuk dalam hati kita. Kita minta Roh Kudus, powernya Tuhan itu masuk. Kuasa Roh Kudus itu masuk, saudara. Ada kekuatan Roh Kudus menjadi pengharapan kita. Ya, kita nanti akan masuk pada tahun-tahun yang penuh dengan segala macam kesusahan, kesulitan, saudara. Jangan takut, kita punya pengharapan. Ya, kita kalau lekat pada Tuhan, iman kita terus dikuatkan dengan firman, dengan dipenuhi dengan Roh Kudus. Di Roma 15 ayat 13 ayat bagian yang terakhir mengatakan, kalau kita ini dikuatkan oleh Roh Kudus, maka kita itu akan penuh dengan pengharapan. Orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang tahu lapar dan haus akan Tuhan. Saudara rindu nggak sama Tuhan? Saudara haus nggak sama Tuhan? Kita haus sama minuman, sama es, sama kopi. Ya saudara, ada ya mama saya itu termasuk orang yang dulu itu nyetet kopi ya saudara. Begitu kalau enggak minum kopi kepalanya pusing saudara. Sampai kalau pergi penyelaman rohani kemana itu sangunya itu Indo Cafe saudara. Harus siapkan Indo Cafe itu rentetan bungkusan. Kalau kami beli Indo Cafe itu yang satu pak isinya 100 itu loh saudara. Itu sampai sekarang ya saudara. Koko saya juga masih tiap pagi minum kopi. Saya enggak terikat dengan kopi ya saudara. Itu bisa ketagihan ya. Saudara, biar kita ketagihan Roh Kudus ya saudara ya. Ketagihan kuasa Tuhan, ketagihan hadirat Tuhan, ketagihan firman Tuhan, ketagihan Roh Kudus. Maka saudara rindu terus minta Roh Kudus memenuhi aku. Seperti orang yang haus akan kopi tadi itu ya. Kalau tidak minum kopi itu pusing kepalanya. Saudara, mari kita haus akan firman Tuhan, haus akan Roh Kudus, haus akan kuasanya. Tidak hanya waktu mau tugas, tapi waktu kita setiap hari, aku haus akan Engkau, aku rindu akan Engkau. Maka kita akan kuat sekali untuk menghadapi zaman yang semakin sukar ini. Kita punya kekuatan. Dalam kondisi sulit, saudara, Yusuf itu masih tetap bisa memuliakan Tuhan. Dia di penjara, dia tidak enak kondisinya, dia jatuh dari kondisi yang enak di atas, jatuh sampai di bawahnya normal lagi, masuk dalam penjara. Bisa nggak dia menjadi berkat? Masih tetap bisa jadi berkat. Kenapa? Hubungannya dengan Tuhan itu erat. Dia bisa mengartikan mimpi dengan tepat. Kalau keliru gimana? Ya kepalanya bisa dipotong itu saudara, langsung itu.
Kamu tukang bujuk kamu ini. Ya, bujuk sini, bujuk sana, arti mimpi aku bisa ngartikan, tapi artinya ngawur aja. Itu pejabat makanan minuman itu bisa 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 kasih tahu orang ini mati aja ini, ngawur aja ngartikan mimpi. Tapi tidak seperti itu ya saudara ya. Dia sampai artikan mimpi dari Firaun. Itu karena tandanya dia itu dekat sama Tuhan. Dia tetap bisa jadi berkat waktu dia dalam kondisi yang nggak enak. Bukan mesti kondisi enak baru bisa jadi berkat. Kondisi yang nggak enak sekalipun, kita tetap bisa jadi berkat. Karena kita berhubungan erat dengan Tuhan. Jangan berhubungan erat dengan dunia ini. Jangan berhubungan erat dengan hal-hal yang akan selesai, yang akan berakhir. Tapi merekatlah pada Tuhan. Kalau kita akan menghadapi hari-hari yang sukar ini, saudara, melekatlah kepada Tuhan. Kita masuk tahun yang mana kita harus selalu rindu pada Tuhan, selalu haus akan Tuhan. Aku rindu Engkau Tuhan, aku rindu Engkau Roh Kudus, aku rindu Engkau hadir dalam hidupku. Itu yang harus kita miliki dalam menjalani hidup yang seperti ini ya saudara ya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Saya minta saudari Lisian berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan setiap kami, bawa kami lebih hari terus lebih dekat kepada Engkau, melekat kepada Engkau Yesus. Karena Tuhan, tanpa Tuhan itu Tuhan, kami tidak akan mampu melewati apapun yang akan terjadi di dalam dunia ini. Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau selalu mempersiapkan kami, Tuhan, untuk menghadapi apa yang akan datang ini, Tuhan. Kesulitan apapun yang akan datang, Tuhan. Biarlah, Tuhan, kami bisa menghadapinya dengan kekuatan yang daripada Engkau, Yesus. Kalau kami tidak dekat dengan Engkau, kekuatan itu tidak akan ada, Tuhan. Dan yang akan menguasai kehidupan kami, hanyalah, Tuhan, kekhawatiran, ketakutan, Tuhan, bahkan kehancuran, Tuhan, yang akan menghantui pikiran kami, hati kami, Tuhan. Dan semakin kami akan dikuasai oleh Tuhan, iblis itu Tuhan, untuk terus Tuhan membawa kami semakin takut dan semakin khawatir, dan kami akan menjadi hancur. Tidak Tuhan, tetapi Tuhan kami mau Tuhan lewat firman-Mu yang sudah kami dengar, bawa kami lebih dekat kepada Engkau Yesus. Tuhan, biarlah kami terus berharap kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sumber pengharapan kami. Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Tuhan, Engkau tidak selalu menjanjikan untuk hidup baik, untuk hidup Tuhan terus lurus Tuhan, selalu senang, selalu mendapatkan berkat, tidak Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau menjanjikan kemenangan-kemenangan buat setiap kehidupan kami. Kekuatan Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami Tuhan sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kalau Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan di dalam kesulitan Tuhan, masih bisa menjadi berkat Tuhan. Kami pun mau Tuhan, saat keadaan apapun Tuhan. Tuhan, dalam keadaannya tidak enak, dalam keadaan susah Tuhan, kami mau terus Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami mau tetap Tuhan sungguh-sungguh setia kepada Engkau Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau tetap setia kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar ini menjadi berkat bagi kami. Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kami akan datang Tuhan. Kami tidak akan takut lagi. Kami akan terus berharap kepada Engkau, karena Engkau adalah sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih saat kami berharap kepada Engkau Tuhan. Sukacita itu kami dapatkan. Sukacita itu mengalir dalam kehidupan kami. Kekuatan itu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Saat kami juga bersyukur kepada Engkau Tuhan, kami rasakan damai sejahtera, sukacita itu, joy itu Tuhan akan kami rasakan, dan kami akan jadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami di waktu-waktu yang akan datang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau memberkati kembali pimpinan kami Ciamoy Tuhan. Kau senantiasa memberikan urapan kepada beliau Tuhan, di dalam setiap apa yang beliau layani, yang beliau kerjakan Tuhan. Setiap pelayanan beliau Tuhan, di dalam mengajar ataupun di dalam memimpin Tuhan, El Shaddai ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan urapan kepada beliau, kekuatannya ekstra kepada beliau Tuhan. Sehingga Tuhan,
Oh, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan beliau, Tuhan. Dan El Shaddai ini, Tuhan, meskipun kecil, Tuhan, kami percaya, Tuhan, Engkau mengasihi El Shaddai, Tuhan. Engkau mengasihi adik-adik kami yang masih melayani di sana, Tuhan. Tuhan, Kau pakai mereka, Engkau memberkati mereka, Tuhan. Menjadi terang-Mu, menjadi alat berkat-Mu, Tuhan, untuk di sekitar mereka, untuk teman-teman mereka, untuk setiap mereka yang layani, Tuhan. Engkau mau pakai adik-adik kami, El Shaddai ini, Tuhan, menjadi berkat-Mu, menjadi alat-Mu, Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu, Tuhan. Sehingga banyak orang yang bisa mengenal Engkau, menerima keselamatannya daripada Engkau, Tuhan. Tolonglah ya Bapa, pakai setiap kami untuk Tuhan menjadi perantara, Tuhan, untuk membawa teman-teman kami semuanya, orang-orang yang belum mengenal Engkau, lewat kehidupan kami, mereka bisa percaya kepada Engkau, Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan akhir kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Kau terus memimpin kami, Tuhan, sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan